Banyak yang menanyakan kepada saya, keris yang bagus itu yang bagaimana dan dibuat oleh empu siapa. Kalau menurut saya, ini pendapat saya ya, keris yang paling bagus itu keris yang diberikan orang tua kepada kita. Karena pemberian atau warisan dari orang tua itu tidak bisa dinilai hanya karena bentuknya, hanya karena looknya, hanya karena tangguhnya. Tapi jika pendapat ini menurut universal atau kalangan umum, keris yang bagus itu juga sesuai apa yang kita inginkan. Bagus menurut saya belum tentu bagus untuk kamu. Mata kita beda, rasa kita juga beda. Yang pasti ketika kita memiliki keinginan untuk memiliki keris pusaka, yang paling utama itu harus percaya diri bahwa apa yang kita pilih, apa yang kita miliki itu pasti bagus. Sugesti inilah yang akan membangun kekuatan diri kita sendiri terhadap keris pusaka yang kita miliki. Jadi kalau apa yang kita miliki itu sesuai pendapat orang, secara kekuatan atau secara bagus tidaknya, ya jelas tidak bagus. Karena keris pusaka itu yang menggerakkan itu rasa kita, bukan rasanya orang lain. Yang pertama harus kita lihat itu bagaimana rasa kita bergerak ingin memiliki keris A, B, C, D. Itu sudah ada tuntunan sendiri, tidak perlu dipaksakan. Bahkan saya dulu pernah ya, waktu lihat pameran tahun berapa ya, di Kedaulatan Rakyat Jalan Mangkubumi Jogja, sekitar tahun 90-an 7 ya. Itu kerisnya belum dibuka, itu di hati terasa, wah ini keris bagus. Dan waktu itu saya beli, harganya 3 juta atau berapa. Tapi itu keris saya berikan kembali kepada saudara saya ketika dia nikah. Keris tersebut saya berikan sebagai pelengkap ubur rampe dia. Jadi itu yang terpenting, percaya pada diri kamu sendiri bahwa apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan itu pasti yang terbaik buat kamu. Tidak perlu ikut-ikutan kolektor lain, tidak perlu menuruti kemauan bakul atau kemauan teman. Yang jelas itulah kamu sendiri yang menentukan keris itu bagus atau tidak. Karena juga begini, kalau kita cuma melihat bentuk kerisnya itu, melihat pamornya, itu si empu zaman dulu membuat keris itu juga bukan kemauan dia, tapi karena kemauan pemesannya. Misalnya looknya kurang luwes atau pasikutannya wagu, pasikutannya birowo, demes, itu juga karena bisa jadi pemesannya yang minta. Empu hanya mengerjakan. Ada juga yang empu itu mengerjakan itu bukan karena bentuknya itu diminta oleh pemesan, tapi disesuaikan oleh
tanggal lahirnya, wetonnya, dan setelah jadi itu mungkin untuk orang lain juga dilihat kurang bagus, tapi bagi yang pesan tadi itu bagus karena sang empu ini membuat keris sesuai dengan apa yang dirasakan oleh tuannya atau calon tuannya itu. Itu yang saya sarankan. Dan untuk masalah empu terbaik itu juga menurut pendapat masing-masing. Saya tidak bisa mengarahkan atau menganjurkan yang bagus atau empu ini, bukan. Semua empu itu memiliki karakter masing-masing. Semua empu itu bagus dan hasil karyanya pun tidak ada yang jelek. Ya. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.